Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok Newton. Di sini kami akan melakukan percobaan hukum Boyle yang berjudul air mancur tanpa listrik. Sebelum kami melakukan percobaan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tanya Rikita Oka Dharma, nomor absen 32. Dan saya Ikadek Dwi Parta Sanjaya, absen 7. Perkenalkan, nama saya Nilu Kaderianata Saftri Dewi, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Putu Diananda Saputra, nomor absen 12. Baik, di sini ada alat atau bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan ini. Yang pertama ada pisau. Yang kedua ada lem tembak. Yang ketiga ada pipet. Dan yang keempat ada botol air. Dan, Dan air air keran. keran. Berikut langkah-langkahnya. Robert Boyle, seorang fisikawan asal Inggris sekitar abad 17, meneliti hubungan antara tekanan dan volume untuk gas dalam ruang tertutup pada suhu tetap. Berdasarkan percobaannya, Boyle mendapatkan dua kesimpulan, yaitu yang pertama, jika tekanan diperbesar, volume udara semakin kecil, tetapi hasil kali tekanan dengan volume harganya selalu konstan. Yang kedua, jika tekanan dinaikkan 2 kali tekanan semula, maka volume gas menjadi setengah volume mula-mula. Jika volume menjadi sepertiga volume mula-mula, maka tekanannya naik 3 kali lipat. Bunyi hukum Boyle. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Boyle menyampaikan pernyataan yang dikenal dengan nama hukum Boyle, yaitu pada suhu tetap, tekanan gas di dalam ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Adapun rumus hukum Boyle. Secara matematis, hukum Boyle dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. P dikali V sama dengan konstan. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Keterangannya, P merupakan tekanan dan V merupakan volume. Adapun contoh penerapan hukum Boyle. Yang pertama ada jarum suntik. Jarum suntik merupakan contoh penerapan hukum Boyle yang paling sederhana. Ketika batang penutup ditarik, maka akan menambah volume ruang dalam tabung jarum suntik. Jika volume bertambah, maka otomatis tekanan akan berkurang. Akibatnya, jarum akan menarik sesuatu berupa cairan atau gas untuk mengisi kekosongan tersebut supaya mencapai tekanan yang sama. Baik, selanjutnya ada cat semprot. Cat semprot memanfaatkan hukum Boyle dalam prinsip kerjanya. Dalam kalengnya terdiri dari 2 jenis zat, yaitu cat dan suatu gas bertekanan tinggi, atau karena ditekan dengan gaya yang sangat besar sehingga hanya menempati ruang kecil sehingga akan berwujud cair. Sebelum digunakan, kaleng semprot dikocok terlebih dahulu supaya cat dan gas menyatu.
Ketika lubang terbuka, maka secara otomatis gas dan cat akan tersemprot keluar karena tekanan dalam kaleng sangat tinggi dibanding di luar kaleng. Baik, selanjutnya ada pompa ban. Pernahkah mengisi ban? Biasanya akan mengisinya tekanannya antara 30-35 PSI atau pounds per inci persegi. Ini adalah pengukuran tekanan. Ketika menempatkan terlalu banyak udara ke dalam ban, akan memaksa semua molekul gas untuk dikemas bersama-sama, yang akan mengurangi volume ban. Kecelakaan bisa terjadi saat suhu udara meningkat yang dapat menimbulkan ban pecah. Adapun contoh lainnya, yaitu seperti pompa air, kaleng bersoda, dan penyelam. Hukum Boyle. Sesuai dengan namanya, hukum Boyle ini ditemukan oleh Robert Boyle di tahun 1627 sampai 1691. Nah, jadi si Robert Boyle ini melakukan suatu percobaan untuk menyelidiki apa sih hubungan tekanan dengan volume gas jika di gas tersebut berada dalam suatu wadah tertutup yang memiliki suhu konstan. Jadi maksudnya gini, ada sebuah tabung yang diisi oleh udara, contohnya hidrogen. Nah, tabung yang diisi hidrogen ini, jadi si Robert Boyle ini dia mau menentukan, dia mau tahu apa hubungan tekanan dengan volume dari gas hidrogen ini jika gas ini dimasukkan ke dalam tabung tadi yang tertutup, tidak ada bocor, dan memiliki suhu yang konstan. Bagaimana hubungan tekanan dengan volumenya? Nah, jadi hasil percobaannya dia dapat bahwa jika suhu gas yang berada dalam bejana tertutup atau tidak bocor, dijaga suhunya konstan, dijaga suhunya tetap, maka tekanan gas atau P berbanding terbalik dengan volumenya atau V. Nah, perhatikan gambarnya. Kalau kita lihat di sini kan grafiknya, garisnya ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan, ya kan? Ke bawah. Artinya apa, nak? Saat P tinggi, V-nya sedikit. Atau saat P-nya rendah, V-nya banyak. Oke, Miss yakin kalian sudah pernah belajar membaca grafik ya. Di titik ini, yang titik paling atas ini, kita bisa lihat dia V-nya tinggi kan, besar. Tapi kalau kita dari garis ke bawah, dia menandakan bahwa V-nya kecil di titik ini. Sedangkan di titik yang paling bawah ini, dia menunjukkan bahwa posisi titik ini, dia berada di P-nya kecil, sedangkan V-nya besar. Ingat ya, nak, kalau contohnya garis yang seperti ini, garis P ini, dia kan makin ke kanan makin besar. Otomatis P-nya besar, P-nya kecil. Nah, dari grafik sini kalian sudah bisa membaca. Ayo, Miss mau kalian berlatih membaca grafik ya. Nah, dari grafik ini, hasil grafik yang bisa kita baca bahwa P itu berbanding terbalik dengan V. Tekanan berbanding terbalik dengan volume. Saat tekanan tinggi, maka volumenya akan semakin kecil. Atau saat tekanan semakin kecil, maka volume gasnya akan semakin besar. Nah, hukum Boyle ini berlaku jika yang pertama suhu gasnya tetap, artinya tidak ada perubahan suhu. Yang berubah itu hanya volume dengan tekanan dari gas tersebut. Yang kedua ada massa gasnya tetap. Nah, massa gas tetap artinya massa dari gas tersebut tidak mengalami penambahan atau pengurangan. Otomatis wadah yang digunakannya harus tidak mengalami kebocoran, ya kan? Nggak boleh mengalami kebocoran. Karena apa? Kalau wadahnya tersebut terbuka atau mengalami kebocoran, otomatis massa dari gas kamu nggak bisa tetap. Bisa jadi gas tersebut keluar dari wadah atau ada udara lain yang masuk ke dalam wadah. Berarti massa gasnya sudah berubah, ya kan? Nah, yang ketiga itu gas tidak dalam keadaan jenuh. Dan yang keempat, tidak terjadi reaksi kimia dalam tabung. Nah, untuk persamaannya nanti di hukum Boyle ini kamu pakai persamaan P1V1 sama dengan P2V2. Di mana P1 itu tekanan mula-mula, satuannya biasanya atm atau cm/Hg, dan P2 itu tekanan akhirnya, V1 volume awal, V2 volume akhir. Jadi maksudnya gini. Ada keadaan di mana suatu tabung diisi oleh gas hidrogen, ya kan? Nah,
Ternyata keadaan kedua suhunya tetap. Keadaan kedua suhu dari gas tersebut tetap. Tapi yang berubah hanya tekanan dengan volumenya. Otomatis karena dia berubah berarti ada posisi awal, ada posisi akhir. Ada keadaan awal, ada keadaan akhir. Jadi yang di sebelah kiri ini P1, V1 ini keadaan awalnya. Ya kan? Sebelum P dan V-nya berubah inilah dia P1, V1. Sedangkan di keadaan kedua, ya ini saat P2 atau tekanannya dan volumenya mengalami perubahan. Oke, jadi yang awal kamu satukan di sebelah kiri dan yang setelah perubahan kamu satukan di sebelah kanan. Maka kesimpulannya, hukum Boyle menyatakan bahwa hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah tetap, asalkan suhunya tetap. Pada percobaan, Boyle menemukan hubungan antara tekanan atau P, volume atau V, dan suhu atau T, yaitu tekanan gas dalam ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya, asalkan suhunya tetap. Akibatnya, jika tekanan berkurang, maka volumenya bertambah. Sebaliknya, volumenya akan berkurang jika tekanannya ditambah. Fungsi atau manfaat dalam kehidupan. Fungsi air mancur tanpa listrik ini dalam kehidupan sehari-hari adalah menghemat listrik pada akuarium. Adapun fungsi alat ini, yaitu fungsi alat dari air mancur ini adalah sebagai filter udara. Keberadaannya bisa menyaring beragam zat pencemar dan beracun yang terdapat di udara. Proses filterisasi udara terjadi melalui peristiwa difusi dalam kucuran air. Zat-zat beracun bisa terserap melalui pancaran air yang keluar dari lubang air mancur. Baik, sekian percobaan yang kami lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.